Don't worry, I love you even when you're down. Take your time, don't hurry, I will. Selamat pagi. Saya lagi bersama dengan kawan saya nih, kawan Emon. Kawan Emon ini dia produktifnya di motor ini. Nah, motor-motor custom. Oh, ini dia nih. Ini kuda busnya Pak Emon. Gimana Mon? Kabar Mas, sehat Mon deh? Ya, alhamdulillah sehat, Bung. Sehat-sehat. Kita kali bertemu itu di acara Outsider Bung ya. Outsider ya kan. Outsider itu buat acara. Kebetulan di Outsider itu ada namanya kawan Bokat yang ikut di kita. Nah, dialah yang menghubungkan ke teman-teman Dedoro kita buat acara di lapangannya Lemsari, Bung ya. Nah, ini unik, Bung. Ada cerita-cerita yang saya dengar-dengar nih kan. Katanya ini teman-teman Doro ini sangat bandel ya. Sangat nakal ya di kampungnya nih. Buat ulah suka-suka ngurang-ngurang bahasanya. Sampai kemudian diberikan tanah untuk dimanfaatkan, kan dikelola supaya mengalihkan kebandelannya itu ke arah positif. Nanti gimana Bang? Bener apa enggak, Bang? Ya, bisa dikatakan beneran sih, Bung. Ya, kejadiannya waktu itu, Bung ya, saya ceritain dulu sedikit nih, Bung. Kejadiannya kan kita nih mau reading nih ceritanya nih, Bung. Pas itu kita mau reading, udah ngumpul di sini hanya berapa motor itu waktu itu, Bung. Adalah 15-an motor waktu itu, Bung. Ngumpul di sini jadi satu. Belum jalan dah masih setel-setel karbu apa geber-geber dulu pasti dah itu, Bung, kan yang namanya anak motor kalau nggak geber tuh bukan anak motor mungkin, Bung ya. Pastilah geber-geber, tes suara knalpot, tes karbunya gimana kan sebelum reading tuh ya pasti itu ada lah, Bung, yang namanya test ride apalah itu, Bung, kan di motornya sendiri ya gitu. Dan kebetulan kan di sini nih kita kan tinggalnya di dalam gubuk ini, Bung. Ya, dalam kampung begitu, Bung, kan. Ya, yang namanya orang-orang tua di sini kan, Bung, nggak senang nih dengar suara knalpot kita yang berisik gitu, Bung. Ya, banyak yang komplain lah begitu, Bung. Ya, tapi waktu itu nggak ada sih yang komplain, Bung. Nah, jalanlah kita touring nih. Nah, baliknya touring itu udah dicegat nih sama Pak RT, Pak Kadus, sama warga-warga ini. Woi, diamankan sampai mau sampai mau dibakar lah motornya. Akhirnya kita disidang di tempatnya Pak Kadus. Ya, sidang ngomong-ngomong gini. Akhirnya kita dikasih tempat kebetulan di masih di kawasan sini sih, tapi agak sepi gitu, Bung, namanya di persawahan gitu, Bung. Di arena persawahan. Nah, di sana kan jauh nih dari pemukiman warga begitu. Akhirnya kita bebas dah di sana mau ngapa-ngapain begitu. Iya, tapi kan nggak mungkin lah kita sekedar ngumpul aja di tempat itu, Bung. Di tempat yang seluas itu, Bung, kan. Akhirnya saya punya ide, buatlah saya warkop di sana, Bung. Ya, sekaligus memperkenalkan Lembah Sari ini, Bung. Kalau dulu kan Lembah Sari ini ditanya sama orang nggak ada yang tahu, Bung. Kecuali kita ngomongnya, Masnya dari mana? Lembah Sari. Pasti nggak tahu, Bung. Pasti kita jawabnya gini, oh dari Kekait kita. Baru dia tahu Lembah Sari ini, Bung. Ya, begitu dah, Bung. Akhirnya kita buat angkringan di sana, Bung. ABS namanya waktu ya. Nah, disitulah saya mulai memperkenalkan Lembah Sari juga. Ya, banyaklah teman-teman motor yang dari luar berdatangan lah ke angkringan. Akhirnya rame ya. Mereka tahu lah sekarang Lembah Sari itu, oh di sini loh, begitu. Ingat berbicara soal Lembah Sari ABS ini angkringan Budusasak yang pernah famous pada masanya. Serius saya ngomong, iya. Pernah kita dulu gimana, Mon? Acara musik kebetulan situ kan jadi panitianya ya. Disetop sama Bapak Kadusnya. Waktu Jirjia kalau nonton Jirjia main pop, main baru satu lagu tuh Bung langsung yang nyetopin tuh gimana itu, Bung? Kok bisa sampai begitu gitu? Iya, ya buat Cizia Medepok saya minta maaf dulu ya, baru satu lagu, setengah lagu mungkin ya. Buat Cizia Medepok keren dah, Cizia Medepok punk rocknya Lombok ya kalau tidak salah.
Iya, yang saya ceritain waktu itu kan acaranya sebenarnya diizininnya sampai jam 10 malam nih, Bung. Tapi kita tuh kelewatan jam sampai jam 11 lebih kan. Musik iya, pas lagi Covid-Covidnya dan musiknya cadas sekali juga itu waktu tuh. Ya, aliran-aliran musik-musik berisik anak muda zaman sekarang lah. Ya, kalau nggak punk ya bukan anak muda mungkin namanya, katanya bokat. Ya, jadinya kita undang nih para talent-talent yang aliran punk rock yang ada di Lombok waktu itu. Seperti Pol 18, Sisi Ahmed Pok dan siapa juga kemarin. Banyak sekali yang rame sekali kemarin itu. Ya, langsung ya dah jamnya dah lewat, Pak Kadesnya nelpon terus nih. Gimana nih, kalian mau dibubarin atau gimana gitu? Atau kalian yang berhenti sendiri? Akhirnya saya stop, akhirnya mau nggak mau saya maju ke depan, bisik sama Sisia, kayaknya udahan ini bro. Soalnya jamnya kelewatan ya. Sebenarnya nggak enak sekali sih sama bro Sisia. Udah asik-asik nasi goreng buatan mama. Ya. belum dia ya gitu. Iya. Baru satu lagu deh ya. Udah enak sekali sama Sisia. Udah lama ngantrinya, nunggunya lah. Pas giliran main di stop. Wah, tapi keren lah untuk acara itu. Itu dia lu Bung Jirja Melpok, lu dengar langsung dari panitianya lu Bung, karena ada problem ya kan. Tapi next time pasti kita lagi gak ajak ya Bung Jirja, karena memang kalau dia hadir di acara-acara apapun pasti ada pacarnya ya. Pastilah kita Iya, itu musisi paling saya bangga sama dia terus aja. Nah, apa namanya, berbicara soal The Doro Bang. Nah, ini agak-agak spesifik nih, Bang. The Doro, teman-teman pemuda-pemuda Lemasari mengkolektifkan diri sebagai dan memberikan nama klub motornya The Doro. Nah, itu dia. Ini menarik ini untuk kita kupas ini. Kenapa kok namanya The Doro, Bung? Ya kan? Karena The Doro secara harfiah kan bahasa sastranya kan sampah ya kan. Kenapa kok namanya The Doro tidak seperti nama-nama klub motor kebanyakan lah, namanya bukan Black Angel apa ya kan. Nah, kenapa ini langsung dari dengkotnya nih ya. Ya, oke, saya cerita sedikit lah tentang The Doro ya. The Doro ini kan kumpulan anak-anak nakal ya, Bung ya, yang dipandang sebelah mata, yang nggak bisa ngapa-ngapain lah gitu, hanya sekedar anak muda yang suka mabuk-mabukan, yang keluyuran begitu ya. Ya, akhirnya kita pilih nama The Doro itu biar nggak dipandang sebelah mata sih sebenarnya, Bung. Ya, dan kebetulan juga kita itu kan mainnya di motor, ya motor custom atau motor klasik gitu, Bung ya. Yang sudah jadi sampah ya, itulah kita perbaikin lagi namanya, kita pakai nama The Doro begitu, Bung. Ya, nyambung juga sih sama namanya kan, The Doro. Dan hobinya motor-motor tua yang udah terbuang itu kan kita beli, kita perbaikin begitulah, Bung. Gitu. Jadi hampir sama mungkin kayak kayak saya ya di outsider ya. Dari anak-anak pang yang ya tanda kutip yang distigmakan buruk lah sama masyarakat. Kita berkelompok ya kan, kita membuktikan bahwa kita bukan hanya anak-anak nakal yang hanya bisa ngure-ngure, tapi kita pun juga berbuat sesuatu ya yang positif, yang sosial. Seperti contoh, kita ada orang sakit, kita tahu di Facebook, kita ngamen kan gitu. Kita BCU, kita bikin up, kita bersih-bersih pantai kan begitu ya. Iya, karena memang perlu ya wadah agar tidak kita distigmakan buruk kan Bung gitu Bung ya. Ya, The Doro ya. Tadi itu ada lewat kan bokat tapi dia lagi beli rokok. Nah, besi tua. Nah, itu dia besi tua. Memang secara apa namanya ya? Apa bahasanya? Secara spare part yang digunakan memang harus besi tua, Bung ya? Ya, enggak harus juga sih, Bung. Ya, untuk spare part di motor-motor custom ya, Bung ya. Kita itu di sana itu spare part apa aja sih masuk gitu, Bung. Yang baru maupun yang tua, tapi sih kebanyakan sih kita itu pakai besi-besi yang motor-motor yang udah rusak, kita ambil spare partnya yang mana yang bisa dipakai itu kita pakai ya, kita perbaikin lagi, kita modifikasi lagi, Bung.
buat ngirit-ngirit budget begitu Bung kan, daripada kita beli yang baru begitu. Akhirnya yang udah gak kepake kita repaint lagi lah begitu Bung. Kita cat apalagi kita pasang lagi biar kelihatannya menarik lah begitu. Oh, itu dia. Dedoro sudah berapa membernya, Bung? Ya untuk saat ini membernya baru 10 orang sih Bung yang udah terdaftar gitu ya. Tapi yang udah resmi, yang udah dapat padnya langsung kan, logonya langsung baru 4 orang gitu yang udah full color ya namanya dah di dunia permotoran. Ada 4 orang, yang 6 orang itu masih prospek dia Bung. Ya masih kita lihatlah dulu keseriusannya sampai di mana begitu. Di Dedoro ini kesulitannya sampai gimana, persaudaraannya sampai mana begitu. Kalau memang sudah melekat begitu jiwanya di Dedoro ya pastilah dia akan dapat full colornya Bung. Ya. Oh, jadi ya, oh ya, memang sih saya juga juga ya tahu-tahu dikit lah mengenai motor. Memang ada semacam ospek apa semacam prospek ya Bung ya. Macam prospek ada anggota atau member yang bergabung itu memang wajib ya untuk diprospekin. Itu bukan semata-mata untuk kita membeli-beli bukan ya, tapi untuk memang menyatukan visi Bung ya. Wah, itu memang penting sekali itu di klub motor memang apalagi motor custom begini kan. Wah, iya, ngeri, ngeri. Ngeri sekali motor custom. Nah, ah, ah, kalau boleh tahu kayak bagaimana apa prospekannya di Deloro Bung? Ya prospekannya ya kita tuh lihatnya dari keseriusan. Misalnya ada kegiatan seperti apalah yang kita adakan ya hadir begitu Bung. Dan mau mau nurut dengan apa yang klub apa namanya Bung? Yang klub mau lah begitu Bung ya. Secara anunya dah, secara simpelnya begitu Bung. Ngikut apa yang ada kegiatan di sini lah Bung. Gitu aja sih, simpel aja sih sebenarnya Bung. Enggak ribet-ribet. Yang penting solid, respect ya dan apalah tetap tetap ada dah di Dedoro begitu Bung. Iya. Saya lihat di Facebooknya Bung Emon ini bukan Dedoro saja tapi banyak Bung motor klub motor yang Bung ajak apa namanya itu Bang? Riding ya kumpul-kumpul riding itu siapa Bung itu? Nah, kebetulan itu teman-teman custom antusias ya. Kebetulan Dedoro ini kan tergabung di Custom Antusias Lombok namanya nih Bung, yang kemarin-kemarin udah deklarasi. Ya, udah diresmikan lah baru berapa bulan ini. Kebetulan di sana tergabung 8 klub yang ada di Lombok yang udah tergabung di Custom Antusias Lombok. Begitu Bung. Dari semua klub custom yang ada di Lombok ini sih Bung. Ya, di sana kita bersatu menjadi satu. Setiap ada event misalnya dari salah satu klub yang udah tergabung ini ya kita support lah di sana. Ada support, ada perjanjian lah begitu Bung di antara 8 klub ini. Oh, dan ternyata Dedoro pun juga tergabung dalam satu paguyuban Bung dibilang ya, paguyuban motor. Bung sebagai sekjennya sana ya, sebagai sekretaris jenderalnya. Woi, hebat tuh. Ya, tapi sekretarisnya pasti bergilir dah gitu di event ini gitu biar merata begitu Bung. Enggak selamanya lah kita ini jadi yang di depan begitu. Pastilah teman-teman kebagian, yang lain juga pasti kebagian biar sama-sama lah ngerasain oh gini loh jadi sekretaris begitu Bung. Bahwa kita itu kan di sana kan paguyuban gitu Bung. Gimana caranya kita agar bersatu begitu Bung. Agar respect, saling solid, saling rangkul. Ya, pukul rata perbedaan gitu. Rangkul erat persaudaraan. Oke, mungkin saya ucapkan salam hormat ya bagi kawan-kawan yang tergabung dalam Custom Antusias Lombok Bung ya. Salam hormat dari saya, Jack Ratos dari Outsider Lombok Persatu. Hai. Nah, itu kan
Saya lihat juga Bung di Facebooknya Bung itu ke Bima keluar kota itu dalam rangka apa tuh Bung? Ya, itu sih gabut aja mungkin Bung ya, kalau anak motor nggak keluar nggak touring itu mungkin ya ibaratnya sayur tanpa garam ya. Ya riding aja sih Bung, touring deh. Ya touring, pingin tahu lah jalan-jalan yang ada di luar tuh kayak gimana sih getarannya begitu Bung. Ya makanya kita coba-coba touring ke Bima. Ya baru sampai Bima aja sih Bung. Belum terlalu banyak juga sih yang belum kita jelajahi begitu. Soalnya izin dari istri Bung. Biker tahanan istri. Ternyata biker pun juga cinta sama istri ya, bukan takut cinta sama istri ya. Pasti dong ada dong Bung punya pengalaman yang unik ya sewaktu Bung apa namanya ya tur-tur kemana-mana tuh. Nah coba Bung diceritakan mungkin apa aja pengalaman yang paling enak sampai pengalaman yang paling sedih ya. Ya pengalamannya sih yang paling enak itu bisa ngumpul sama teman-teman yang ada di luar, silaturahmi, saling-saling kenal begitu Bung kan. Ya menyambung persaudaraan lah begitu. Yang paling enggak enaknya pas lagi trouble ini Bung. Trouble-nya misalnya di jalan lah ini kan, di tengah jalan terus sepi, nggak ada bengkel, nggak ada yang jualan spare part. Ya disitulah paling nggak enaknya Bung. Ya yang paling sedihnya lah bagi anak motor Pak. Bagi saya sih Bung, nggak tahu sih yang lain kan. Pas trouble-trouble, pas motor lagi rewel, pas kita lagi asik-asik ngegas tiba-tiba mati kan Bung lah, bingung kan Bung ya. Ya disitulah tempat ndak enaknya ada di anak motor mungkin. Kalau pengalaman enaknya itu dapat kawan ya banyak Bung ya, dapat kawan, dapat pengalaman baru di tempat-tempat yang baru kan gitu. Nah, berbicara soal motornya nih, tunggangannya ini, kuda besinya ini. Nah, ini dulu tuh lihat tuh, boy tuh, boy ini kayak di film-film itu pokoknya tuh. Keren punya motornya. Nah, kira-kira kalau saya nih orang awam nih berkeinginan buat motor gini, kira-kira berapa estimasi biayanya, Bu? Ya, untuk estimasi biaya sih tergantung dari kitanya sih Bung, mau buat motornya kayak gimana begitu. Seandainya kalau mau buat motor yang saya punya ini, ya estimasinya lah di atas 25-an Bung. Ya segitulah Bung, kurang lebihnya segitu sih. Bisa kok, bisa dicapai lah. Sesuai ya karena hobi gitu. Itu aja Bung. Oh, itu dia. Wih, memang 25 juta. Tapi sekali lagi namanya hobi ya. Hobi ya, kalau bilang hobi ya apapun itu gas sudah. Apapun itu gas sudah kan begitu. Nah, sudah berapa lama di Doro nih, Bung? Ya terbentuknya di klub motornya sih baru mau masuk 2 tahun sih. Kemarin-kemarin juga Bung kan. Ya sebenarnya Doro ini udah lama sih Bung, tapi belum terjerumus di motor waktu itu. Waktu itu masih dalam main musik lah gitu Bung. Dari masa-masa masih SMA Bung. Dari tahun 2010 mungkin udah ada deh Bung. Iya udah ada deh. Dari tahun 2010 masih SMA waktu itu Bung, ya, masih ngumpul-ngumpul, masih liar-liarnya lah, masih tren-trennya main musik. Waktu itu kan The Doro ini nama band, namanya The Doro. Iya. Nama bandnya The Doro waktu itu baru ada 3 lagu sih dari The Doro waktu itu, alirannya punk tuh. Nah, akhirnya satu persatu dari personil The Doro itu hilang gitu Bung. Mungkin karena udah pada berkeluarga kan Bung, akhirnya berhenti main musik, berhenti bergaul. Akhirnya saya sendiri nih Bung yang belum kawin waktu itu di The Doro. Bokat itu kan anunya ada itu apa namanya? eh Fanatikannya lah. Ya sebenarnya ya itulah perkumpulan lah. Akhirnya di The Doro itu saya sendiri yang masih belum kawin di antara anunya itu personilnya nih Bung. Tapi yang termasuk grupnya banyak sih.
Ya di grup bandnya lah gitu bung. Saya sendiri yang belum kawin akhirnya main motor, beralih hobi lah ini bung, dari musik ke motor begitu. Beralih hobi akhirnya main motor. Nah, diajak main motor, ngumpul. Ayo dah kita bikin komunitas begitu. Apa kita kasih namanya itu udah ada Doro tuh, keren gitu kan. Katanya teman-teman ini ya. Akhirnya oke sudah kita bangkitkan lagi Doro tuh dari motor gitu. Akhirnya untuk di motornya baru masuk 2 tahun sih, Bung. 2 tahun ya. Iya. 2 tahun perjalanan anak-anak muda. The Doro. Jadi berangkat dari band, Bung ya. Berangkat dari band, kesenangan di band, terus ada kesenangan di hobi di motor sehingga membentuk The Doro kan begitu. Nah, apa namanya? Apa ya saya mau tanya lagi tuh. Nah, andai kata ini Bung, saya nih kan tidak ada punya motor kayak Bung ini custom. Bisa nggak gabung di Doro gitu loh. Iya, untuk saat ini sih diharuskan pakai motor yang bergenrenya custom sih Bung. Sebenarnya kita tuh udah masuk alirannya, kebetulan udah masuk di custom gitu Bung. Ya nanti kan Bungnya bisa-bisa aja sih masuk pakai Matic, tapi ya pas jalannya ridingnya pasti kan agak beda yo. Teman-teman kita pakai custom, kok saya sendiri pakai Matic begitu Bung. Sebenarnya aman-aman aja sih. Ya, yang penting solid dan apa namanya? Ya itu dah respect lagi lah, kita balik lagi kan. Yang penting serius saja Bung. Itu bercanda aja Bung. Mungkin siapa tahu mungkin ada yang mau gabung kan begitu ya. Saya kan hanya mewakili saja. Jadi begitu ya. Untuk yang tidak mempunyai motor seperti ini custom namanya Bung ya. Tidak bisa itu di semua klub motor begitu Bung ya. Iya. Mungkin bisa dibilang semua klub motor custom ini memang tidak bisa Bung ya. Kalau tidak punya motor custom bergabung kan begitu, karena ya bukan nggak bisa bergabung, kalau teman aja, tapi secara secara pergaulan kan kita kan juga minder juga kan, lihat ya kan, kita motor metik terus mereka motor gitu kan, gitu enak juga ya. Tapi kita tetap berkawan kan, sekalipun tidak di satu klub tapi kita tetap berkawan ya kan gitu. Nah itu intinya. Nah ini saya ada semacam punya jargon ya, apa nyiprat forever nyiprat tuh gimana tuh Bung? Iya itu sedikit yang jargonnya nyiprat together nyiprat ya. Kebetulan kita kan rata-rata nih nggak pakai spakbor, pas readingnya ketemu hujan ya. Ayo dah, masa kita udah setengah jalan ini nggak jalan begitu, udah daripada kita telat sampai tujuan, akhirnya kita memaksakan untuk hajar aja hujannya gitu. Akhirnya kan dari depan belakang nih naik nih. Ya itu yang kita namakan nyiprat begitu Bung. Akhirnya kita nyiprat sama-sama nyiprat begitu. Kita pakai bahasa Inggrisnya lah together-nya kan. Biar agak kerenan dikit. Ya, akhirnya pakai jargon ya. Asik juga nih nyiprat together nyiprat gitu. Sama-sama nyiprat jadinya Bung. Enak juga nih apa bincang-bincang mengenai motor sama kawan Nebon, karena saya sih tidak hobi di motor, tapi saya suka dengan apa ya, ya stylenya, ideologinya kan begitu ya. Nah berbicara soal lifestyle nih Bung, apakah ada apa pakem lifestyle-nya di motor ini Bung, kayak katakanlah seperti rompi, sepatu bot, itu memang harus Bung ya atau gimana Bung? Ya nggak harus juga sih Bung, tergantung dari kitanya aja sih mau pakai aksesoris kayak gimana tuh, tergantung kenyamannya kita aja Bung. Untuk rompi itu memang ya nggak harus rompi kulit ya Bung ya. Ya misalnya jaket jeans itu juga masuk juga sih Bung. Ya tergantung dari kita sih nyamannya kayak gimana kan, stylenya mereka lah kayak gimana mereka mau ya. Misalnya dia nyaman pakai sepatu bot ya silakan gitu. Ya sebenarnya penting juga sih sepatu boot buat keselamatan, seandainya terjadi apa-apa kan nggak terlalu parah lah begitu Bung. Ya seandainya lah begitu kan.
Oh gitu, aku kira sih ada semacam pakem yang diharuskan pakai rompi kan, kadang kan kebanyakan kan saya lihat di YouTube, lihat di mana kan, kebanyakan tuh anak motor tapi motor-motor kayak gini pasti ada rompi dan terlihat gagah juga ya, ya kan gagah juga, tapi memang nggak harus Bung ya, nggak harus lah ya, tapi yang menjadi prioritas itu adalah kebersamaan ya, respect ya, itu dia. Nah, sudah setengah jam kita bincang-bincang ini nggak terasa waktunya ini, enak obrolannya. Nah, selama 2 tahun Dedoro, berjalan, apa, keinginan atau apa ya, be dikatakan apa keinginan Dedoro yang belum tersampaikan sampai hari ini? Ya, keinginan yang pertama sih kita mau buat event sih. Rencananya di tahun-tahun ini ya, dekat-dekat ini, Bung. Yang masih belum terlalu, yang masih belum terrealisasi ya gitu, Bung. Ya, kita masih lihat juga sih teman-teman kan banyak kan yang masih nggak ada kerjaan, itu masih pengangguran ya. Membuat event kan butuh dana besar nih, Bung. Bukan dana kecil gitu kan. Ya butuh suntikan yang lumayan lah, Bung, buat ngundang teman-teman ke acaranya gitu. Ya itu aja sih, Bung. Itu dia. Mungkin, ini terakhir ya. Apa, saya biasanya di video saya itu ada Bung, saya minta untuk narasumbernya untuk memberikan kata-kata motivasi lah. Ibu kan di motor, nah apa kira-kira kata motivasi dari seorang Emon Punggawa Dedoro untuk mungkin yang baru baru mencoba di dunia percustoman, apa kira-kira motivasi yang bisa diberikan oleh para mungkin penonton saya mungkin ya apa kayak mungkin semangat apa ya. Ya untuk motivasi main motor ini. Iya. Ya untuk main motornya ya tetap gaspol lah untuk mencari persaudaraan. Ya di motor kan bukan hanya sekedar riding biasa saja sih. Ya di sana kita bisa menemukan teman-teman baru lah begitu, Bung. Agar kita bisa saling kenal misalnya di jalan apalah gitu, Bung. Ya pokoknya semangat terus dah buat para biker-biker yang ada di Indonesia. Itu aja, Bung. Oke, itu dia. Oke, Bung Emon. Apa namanya? Semoga Dedoro makin jaya, Bung ya. Makin jaya di udara, laut dan tanah. Oke. Salam dari kita, Bung. Oh.